Hello, welcome back to Adiseri Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya membuat ulangan online beserta penilaiannya dengan menggunakan bantuan Google Form dan Google Sheet. Check it out. Selanjutnya, bagian berikutnya adalah kita menyiapkan tempat untuk menampung jawabannya atau data jawaban dari siswa itu. Nah, bisa klik di respons ini. Kemudian di sini ada tanda hijau ini ya, hijau seperti tanda tambah itu. Ini adalah untuk membuat spreadsheet untuk menampung jawabannya. Kita klik di sini langsung. Kemudian di sini akan muncul namanya. Kita isi saja jawaban ulangan MTK seperti itu. Kemudian kita klik create. Tunggu beberapa saat akan langsung muncul di tab baru seperti ini. Nah, ini langsung muncul soalnya ya. Jadi soal yang sudah kita buat itu headernya ada di atas sini. Nanti siswanya kalau sudah menjawab bagaimana? Akan langsung muncul di bawah sini. Ada timestamp. Timestamp itu otomatis dibuat. Jadi jam berapa, tanggal berapa, jam berapa, detik ke berapa siswanya menjawab itu akan muncul di timestamp. Kemudian isian mereka, nama, nomor induk, nama, kemudian jawabannya akan langsung muncul di sini. Nah, data ini nanti akan kita olah di sheet yang lain sehingga langsung memunculkan nilai siswa tersebut. Saya coba dulu ya. Di sini saya jawab. Bagaimana kalau nanti semua sudah selesai? Bagaimana cara mengirimkan ini ke siswa? Tinggal klik di send ini ya, tombol send ini. Kemudian di sini ada link, klik di sini link. Kemudian kita shorten supaya pendek. Lalu kita copy. Nah, inilah yang bisa disebarkan, bisa melalui WA atau bisa melalui SMS. Ini yang dikirimkan ke siswa agar mereka membukanya kemudian menjawab ulangannya ini. Kita coba ya, saya copy, kemudian saya buka di incognito, di browser incognito supaya tidak tercampur dengan yang tadi itu. Nah, seperti ini nanti tampilannya yang akan dilihat oleh siswa ya. Jadi ulangan bangun ruang. Tuliskan nomor induk siswa Anda. Misal nomor induk siswa saya adalah 123. Kemudian nama. Nah, kemudian tinggal menjawab ini. Nah, ini sederhanakan untuk akar berikut. Oh, ini berapa ya? Misalnya saya jawab ini, saya jawab secara random aja ya. Seperti ini, kemudian ini seperti ini. Kemudian ini supaya benar seperti ini ya. Kemudian ini misalkan seperti ini. Oke. Nah, ketika selesai siswa akan mengklik kirim. Nah, ada tulisan tanggapan Anda telah direkam. Nah, di sini di Excel yang kita tadi sudah buat, Excel Google Sheet yang kita sudah buat tadi, di sini akan muncul secara otomatis data siswa yang barusan mengerjakan ujian itu. Jadi ini 123 Dimas, ini bentuk akar ini, kemudian jawaban yang volume, jawaban luas permukaan, dan berapa banyak rusuknya akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita coba buat sheet berikutnya untuk mengolah data-data yang nantinya akan masuk. Kita sebut ini sebagai sheet nilai. Ya, nilai. Nah, di sini saya kasih ini dulu nomor gitu ya, nomor. Kemudian nomor ini langsung aja nomor induk. Nomor dulu ya, nomor, kemudian nomor induk, lalu nama. Nah, selanjutnya setelah nama, ini kan langsung masuk ke soal yang 4 tadi itu. Nah, di atas ini tidak usah dituliskan soal 1, 2, 3, 4, tapi langsung kita tuliskan jawaban yang benar. Jawaban yang benar ya. Di atas ini langsung kita tuliskan jawaban yang benar. Jawaban yang benarnya yang mana? Jadi kita lihat, kita membuka ininya lagi, kuisnya tadi lagi, Google Form yang tadi lagi. Kemudian kita lihat ini, akar 12 itu berapa? 3 akar 2 ditambahkan, 3 akar 2, 2 akar 3, kemudian ditambahkan dengan 75 itu 25 akar 3, berarti 5 akar 3. Tadi berapa? 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 berarti 7 akar 3. Jadi jawabannya adalah 7 akar 3 yang ini kan. Nah, lalu ini saya copy bentuk jawaban random stringnya tadi saya copy, kemudian saya letakkan di sheet nilai yang di atas ini.
Jadi saya paste di sini. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk soal yang nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2 juga demikian. 2 cm itu berarti kalau dihitung volumenya berarti jawabannya adalah 2 8. Nah, ini saya copy, kemudian saya pindah ke sini, saya paste di sini. Berikutnya ini berapa kali luas permukaan? 2 kali 2 4, 4 kali 6 24. Ini saya copy, kemudian saya taruh di nomor 3. Selanjutnya yang nomor 4, berapakah banyak rusuk pada bangun ruang balok? Itu adalah berapa? 4, 4, 4, 12 ya. Saya copy, kemudian saya taruh di sini. Nah, jadi gitu ya. Bagian atas ini adalah di bagian pertanyaannya itu kita isi dengan kunci jawaban yang benar. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah untuk nomor di sini kita listing dulu. 1, 2 sampai secukupnya. Kalau jumlah siswanya ada 100 ya buat 150 gitu atau gimana. Secukupnya di sini saya buat sampai 50 dulu. Asumsinya siswanya di bawah 50. Kenapa nomornya harus ada? Karena ketika formnya ini diisi oleh siswa, maka Google Sheet ini secara langsung akan menginsert ya. Jadi dia tidak mengisi kolom ketiga, tapi dia menginsert di atasnya kolom ketiga. Artinya apa? Artinya kalau saya buat rumusnya, saya ketik di sini rumusnya langsung dengan menggunakan referensi yang sekarang, ketika ada siswa yang menjawab, itu rumusnya tidak akan tercover karena dia akan bergeser ke bawah. Jadi jawaban baru itu diinsert di sini, sehingga kunci atau penilaian otomatis yang kita buat sini tidak akan bekerja karena dia akan bergeser ke bawah. Maka kita akan nanti mencoba menggunakan rumus indirect dengan referensi nomor yang ada di samping kiri. Itu sebabnya kenapa saya buat penomoran secara manual seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana rumusnya? Langsung saja kita isi. Di sini adalah nomor induk. Kita lihat di sini nomor induk ya. Nomor induk itu adalah ada di kolom B, sehingga di sini untuk nomor induknya adalah sama dengan kita gunakan if logical conditioning. Jadi kalau di sebelah form responnya itu kosong, maka di sini juga akan kosong. Kalau sudah terisi, maka di sini akan muncul. Tapi kita akan menggunakan indirect nanti. Jadi if indirect di sini saya buat nama sheet-nya ini dulu ya. Jadi nama sheet-nya saya ketikkan di sini dengan menggunakan double petik. Jadi double petik yang pertama itu untuk menandakan bahwa itu string, sedangkan single petiknya itu adalah untuk merefer pada form responnya yang pertama ini. Jadi saya ulangi lagi, indirect, saya gunakan concat untuk menggabung, concat, kemudian petik 2, petik 1, form responses 1, kemudian petik 1, tanda seru, lalu B. Nah, kenapa B? Karena kolom nomor induknya tadi kan ada di B. Kemudian kita tutup stringnya, lalu kita concat dengan nomor yang sebelah sini. Karena mulainya ada di baris kedua, kita tambahkan dengan 1. Lalu kita tutup kurung untuk concatnya, kita tutup kurung untuk indirectnya. Nah, ketika ini benarnya apa? Ketika ini saya isi kondisionalnya dulu, sama dengan petik-petik, artinya kalau dia kosong maka kita isi dengan kosong juga. Selain itu kita isi dengan isi dari kolom yang B di form response 1, tutup kurung. Nah, jadi seperti ini, kemudian kita enter ya. Jadi dia akan muncul 1, 2, 3. Coba saya seret ke bawah sampai 50 ya, sampai 49 ini. Nah, di sini akan kosong. Kenapa? Karena form response 1 ini isinya kosong. Jadi tidak ada isinya. Nanti ketika ada siswa yang mengisi berikutnya, di sini akan otomatis langsung muncul. Oke, demikian pula yang sebelahnya. Ini tinggal saya copy saja. Copy. Kemudian di sini saya paste. Paste. Jadi kalau dia yang C ya, selanjutnya nama itu C. Kalau dia kosong, maka saya isi kosong. Kalau nggak kosong, saya munculkan. Nah, selanjutnya ini di sini. Nah, ini bedanya ya. Coba saya samakan dengan yang tadi dulu.
D, kemudian D. Oke. Nah, di sini ini kan memunculkan jawaban siswa yang ada pada siswa yang pertama ini kan. Nah, bagaimana caranya mengkonversi ini menjadi nilai? Jadi kita tinggal cocokkan saja apakah jawaban ini sama dengan kunci jawaban yang ada di atasnya. Kalau sama, kita munculkan nilai. Kalau tidak sama, kita munculkan 0 seperti itu. Bagaimana di sini? Kita double klik dulu. Nah, di logic yang kedua ini, kalau dia berisi, ini kita gunakan if lagi. Ini saya cut dulu sampai di sini. Jadi if dalam kurung indirect ini sama dengan kunci jawaban yang di atas, kemudian titik koma, maka akan saya isi dengan poin 25. Kenapa 25? Karena soalnya ada 4, sehingga masing-masing soal benar 25. Kalau tidak sama, saya isi dengan 0. Nah, perhatikan, maka di sini akan muncul 0. Kenapa? SKJAHDS ini, kalau kita lihat di formnya, SKJAHDS ini adalah ini jawaban yang terakhir ini, sedangkan jawaban yang benar kan ini ya. Jadi berapa tadi? 2 akar 3 ditambah 5 akar 3, 7 akar 3. Jadi yang ini jawabannya, karena siswa yang pertama atas nama Dimas tadi menjawab ini, maka dia akan mendapatkan poin 0. Nah, selanjutnya kita perhatikan sebelum kita drag. Nah, di sini ini ya, sama dengan D1, kunci jawabannya ini akan menjadi masalah ketika kita drag nanti ke bawah. Ketika kita autofill ke bawah, nanti akan ikut bergeser, maka kita absolutkan dulu agar kolom satunya tidak bergeser, baris satunya tidak bergeser, maka kita isikan tanda dolar di sini. Nah, sebelum baris satu. Jadi dia akan secara absolut merefer pada kunci jawabannya. Itu selanjutnya kita enter saja. Kemudian ini bisa kita copy untuk kita sesuaikan di jawaban yang sebelahnya. Kita paste, kemudian kita lihat. Nah, ini sama. A2 ini tentunya tetap, ini merefer ke sini. Kemudian selanjutnya, nah ini D. D ini kan jawaban yang di kolom D ini tadi. Jawaban yang pertama ini D, jawaban berikutnya kan E. Sehingga di sini kita paste, lalu kita ganti dengan E. Kemudian di sini juga saya ganti dengan E. Nah, ini kunci jawabannya juga saya ganti dengan E. Poinnya tab 25.0, kemudian enter. Nah, lakukan hal yang sama dengan yang ini, saya ganti dengan F, kemudian F, kemudian ini juga F, enter. Ctrl V, ini D-nya saya ganti dengan F. Ini saya ganti dengan F, saya ganti dengan F. Oke. Nah, perhatikan. Ini jawaban yang pertama nilainya 0 karena dia memang menjawabnya salah ya. Ini juga salah, 6 satuan volume padahal harusnya 8. Nah, ini luas permukaan. Tadi kita hitung 24 ya. Nih, 2 kali 24 kali 6 24. Jadi jawabannya benar dan ternyata di sini langsung secara otomatis diisi poin 25. Kemudian di sini juga sama, berapa banyak rusuk pada bangun ruang balok? Nah, ini kenapa beda? F1. Ini belum saya ganti ya, ini G ya. Oke, kelupaan. Jadi ini belum saya ganti G, ini harusnya G karena ini ada pada kolom G. Jadi sudah disesuaikan. Nah, dia hanya menjawab, siswa tadi hanya menjawab benar pada soal yang ketiga. Jadi jawabannya 24 sesuai dengan kunci jawabannya di sini. Nah, dia menjawab 24, kunci jawabannya 24. Soal yang keempat dia menjawab 4 padahal kunci jawabannya 12 sehingga dia mendapatkan 0. Nah, ini secara garis besar bagaimana cara membuat penilaiannya ya. Untuk seterusnya tinggal ini kita blok, kemudian kita drag ke bawah sampai ke 49. Maka penilaian otomatisnya sudah jadi sesuai dengan banyaknya siswa. Kalau siswanya lebih dari 49 gimana ya? Tinggal di drag saja ke bawah lagi, sesuaikan dengan jumlah siswanya. Nah, selanjutnya kita coba ya, bekerja nggak?
Di sini saya kirimkan tanggapan lain di incognito tadi. Misalkan ini kita jawab dengan jawaban yang benar semua ya. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nama Anda misalnya Dimas 2. Kemudian ini berapa tadi? Checker 3. 2. Kalau kita perhatikan dengan yang sebelumnya ini jawabannya sudah berubah karena dia di shuffle, diacak. 8. 24. Kemudian ini adalah 12. Kirim. Oke, kita perhatikan di sini. Kita lihat. Nah, ternyata sudah otomatis muncul ya. Jadi ini penilaian otomatisnya. Nomor induk 124 dengan nama Dimas 2. Ternyata poinnya mendapatkan poin sempurna. Jadi 25 semua. Oke, jadi itu cara yang membuat penilaian otomatisnya.